Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah kosmetik bahan alam, di mana sekarang pada hari ini kita akan lanjut ke topik selanjutnya, yaitu tentang bahan alam sediaan pembersih. Nah, sebelumnya dari materi yang Bu Arsy telah kasihkan ya, yang sebelumnya itu saya lihat sudah membahas tentang macam-macam sediaan pembersih yang beredar di pasaran. Kemudian juga sudah belajar tentang formulanya. Nah, sekarang di materi saya ini kita lebih spesifik tentang bahan alam. Nah, jadi ini untuk materi bahan alam sediaan pembersih ini agak sedikit ini ya, materinya itu agak susah kita membatasinya gitu. Definisi bahan alam ini seperti apa gitu. Nah, di sini saya membuat dua definisi ya, ketika suatu sediaan pembersih itu kita katakan berasal dari bahan alam. Nah, seperti yang diketahui bahwa untuk sediaan pembersih itu komposisi utamanya itu adalah surfaktan. Ya, surfaktan ini kalian sudah bahas sebelumnya itu bahwa surfaktan ini terdiri dari ada 4 macam kategori ya, macam-macam surfaktan. Dan untuk membersihkan tubuh ya, baik membersihkan kulit, rambut atau mulut, itu kita pasti menggunakan surfaktan. Nah, kenapa kita menggunakan surfaktan sebagai pembersih? Karena itu surfaktan ini berfungsi sebagai pengurang tegangan permukaan ya. Jadi antara misalnya di kulit kita ini kan biasanya kotorannya itu tidak semuanya kotoran yang ada di kulit itu larut air ya. Jadi ada yang larut lemak. Makanya ketika dibersihkan dengan air itu tidak akan benar-benar bersih. Maka kita butuh suatu zat yang bisa membersihkan baik kotoran yang larut dengan air atau larut dengan minyak. Makanya kita membutuhkan tambahan surfaktan. Nah, di sini untuk sediaan pembersih, jika kita berbicara tentang sediaan pembersih dari bahan alam, maka pikiran kita itu akan ada dua ya, saya buatnya itu ada dua macam. Bisa jadi klaim sebagai pembersih bahan alam itu surfaktannya yang alami. Nah, yang kita ketahui kemarin itu ada 4 macam surfaktannya, ada surfaktan anionik, kationik, kemudian non-ionik, ada emulsifier juga gitu ya. Terus apa lagi? Amfoterik ya. Nah, di sini surfaktan alami ini bagian yang mana kategorinya? Tuh. Jadi misalnya sekarang yang beredar produk-produk yang beredar di pasaran sekarang itu yang kita pakai ya, yang kita pakai sampo biasa, sampo populer yang kita pakai itu, kalau kalian lihat surfaktan yang dia pakai itu biasanya itu adalah golongan sodium laurit sulfat biasanya ya, SLS atau turunannya SLES gitu. Itu merupakan suatu senyawa sintetis. Jadi sudah disintetis di laboratorium, maka harganya sangat murah ya. Jadi kalau kita beli di Shopee itu namanya Texapon, ada salah satu mereknya ya, Texapon. Nah, itu cuman 20.000 1 liter kalau kita beli. Jadi misalnya kalian ingin membuat body wash ya, cukup aja kalau kalian lihat ada body wash yang murah-murah itu atau sampo yang murah, itu mereka hanya menggunakan surfaktan sintetis itu, SLS itu ya, dengan kandungan bisa sampai 60-80% mereka tambahkan. Jadi kan kalau orang-orang awam beranggapan bahwa yang namanya pakai sabun, sampo itu kan yang penting busanya banyak ya. Busanya banyak. Makanya ya udah tambahkan aja surfaktan sebanyak-banyaknya, lalu tambahkan parfum, cukup. Nah, itu sudah bisa dijual sebenarnya. Nah, akan tetapi kan kalau misalnya seseorang dengan
pendidikan yang lebih baik gitu ya, yang lebih tinggi, ketika kita menggunakan produk-produk, kebersihan ya, untuk kebersihan tubuh, kita tidak hanya memikirkan atau mengutamakan busanya banyak aja gitu ya, tapi juga ada manfaatnya bagi tubuh. Nah, makanya juga perlu ditambahkan ya penambahan ekstrak tumbuhan biasanya yang akan meningkatkan nilai produk dari pembersih itu. Jadi bukan hanya membersihkan kulit tapi juga ada nilai plusnya, apakah untuk pencerah kulit atau pelembut kulit ya, pelembab ya, bukan pelembut, melembabkan kulit seperti itu. Maka perlu ditambahkan ekstrak tumbuhan. Jadi bisa jadi itu ya. Jadi sediaan pembersih dari bahan alam ini bisa jadi kita menggunakan surfaktan alami, lalu kita tambahkan ekstrak tumbuhan, atau bisa jadi kita tetap memakai surfaktan sintesis, lalu kita tambahkan dengan ekstrak tumbuhan aja gitu. Nah, di sini untuk apa saja sih bahan yang bisa kita gunakan surfaktan yang termasuk ke dalam surfaktan alami? Jadi kalau misalnya kalian lihat sekarang sudah banyak sekali ya yang beredar produk-produk sabun atau sampo organik lah. Mereka menggunakan istilah organik atau herbal. Pasti mereka akan produk mereka itu non SLS sekarang. Nah, jadi kalau nggak pakai SLS, lalu pakai apa dong surfaktannya? Itu kan pasti berpikirnya seperti itu ya. Kalau produk tersebut non SLS, berarti produk tersebut menggunakan surfaktan apa sebagai pembentuk busanya? Nah, biasanya kalau untuk kosmetik herbal atau kosmetik organik itu ada 5 macam yang digunakan surfaktan alami yang digunakan. Yang pertama itu glukosida ya, desil glukosida, lauril glukosida, sukrosa kokoat, kapriril atau kapril glukosida. Nah, biasanya itu. Dan ini harganya lebih mahal dibanding itu SLS. Jadi saya pernah beli yang desil glukosida ini, itu harganya sekitar 60 ribuan kalau nggak salah ya. 60 ribu itu setengah liter kalau nggak salah tuh. Nah, jadi di sini kita coba kalian coba belajar ya, sebenarnya glukosida itu apa sih gitu, desil glukosida apa. Jadi kalian tugasnya di sini adalah kalian deskripsikan masing-masing surfaktan alami ini ya. Jadi kalau diminta untuk mendeskripsikan itu berarti dari awal ya, glukosida ini apa sih gitu, suatu senyawa apa, golongan apa senyawanya, apakah golongan saponin atau golongan yang lain gitu ya. Nanti kalian bisa buat struktur kimianya seperti apa, kemudian dihasilkan dari apa produk ini ya, apakah dihasilkan dari minyak kelapa kah atau yang lain-lain gitu ya. Kemudian jelaskan kelebihan dan kekurangan surfaktan di atas. Nah, tujuannya apa kalian diberi tugas ini agar kalian tahu ketika nanti sebagai formulator yang memformulasikan kosmetik herbal. Jadi tahu nih masing-masing zat ini ya, yang akan diformulakan itu ya istilahnya monografinya lah. Kalian sudah tahu monografi dari sini. Jadi kapan kita pakai cocoa glukosida, kapan kita pakai desil glukosida itu apa? Gitu ya. Parameternya apa? Ada macam-macam ini. Nah, biasanya itu yang membedakannya adalah kestabilan busanya. Ya, jadi kalau kalian perhatikan di produk, kalau ada yang menggunakan sampo atau sabun herbal, coba perhatikan ingredient di belakangnya itu ya, di kemasannya itu. Mereka biasanya kalau mereka menggunakan surfaktan alami seperti ini, biasanya mereka menggunakan 2 atau lebih surfaktan gabungan. Ya, itu biasanya karena pembentukan foamnya itu, pembentukan busa dan kestabilan busanya itu tidak sebagus SLS.
Jadi kalau SLS itu memang heboh sekali ya busanya ya, busanya benar-benar melimpah. Cuman sedikit kita pakai itu memang busanya itu sangat banyak. Tuh. Tapi kan SLS ini banyak kekurangannya ya. Setelah penelitian-penelitian apa efek ke kulit, bahkan juga ada yang bilang ini yang menyebabkan kanker gitu. Kemudian kalau di dalam sediaan pembersih itu kita gunakan untuk mencuci piring, itu biasanya ya menyebabkan kanker kalau misalnya kemakan gitu ya, misalnya sisa-sisa deterjen yang ada di piring gitu kalau tidak tercuci dengan sempurna, nah biasanya itu juga berakibat buruk ke tubuh. Tuh, makanya sekarang juga kalau kalian lihat yang food grade ya, coba baca kayak seperti pembersih botol bayi itu kan sudah food grade itu. Jadi ketika termakan pun sisa-sisanya ya, bukan sengaja dimakan, tapi sisa-sisa ya kita nyuci piring itu kan belum tentu bersih semua dari sabun ya. Nah, jadi ketika masih ada zat-zat sabun yang termakan itu masih aman tuh. Nah, apalagi kalau kita pakai ke tubuh ya, kayak kalau seseorang yang kulitnya sensitif, contohnya aja saya ya, kulitnya nggak bagus gitu ya, gampang tangan kalau pakai sabun cuci piring pun atau sampo atau sabun yang saya tidak cocok itu kulitnya langsung kering sampai pecah-pecah sampai berdarah tuh bisa seperti itu ya. Nah, penggunaan SLS itu sebenarnya sangat rawan itu akan menyebabkan kulit kering. Nah, makanya ya alternatifnya ini ya, katanya ini lebih friendly lah, lebih ramah ke kulit, apalagi seorang yang memiliki kulitnya sensitif. Nah, nanti coba dicari di ini ya, bisa kalian googling. Ini apa sih bedanya antara 5 macam surfaktan alami ini? Ini semuanya surfaktan non-ionik ya. Non-ionik, mekanisme kerjanya seperti apa sih sehingga menghasilkan busa? Tuh. Nah, sebenarnya kalau untuk senyawa alam yang sebagai surfaktan itu golongan senyawanya apa? Gitu ya. Golongan senyawanya itu biasanya itu adalah saponin. Ya, masih ingat saponin kalau uji fitokimia. Nah, kalau kita uji fitokimia itu kan di ekstrak airnya kan dikocok ya. Kalian kocok menimbulkan busa atau tidak. Nah, ketika dia tetesi dengan asam, kalau busanya masih stabil berarti dia positif mengandung saponin. Ya, jadi saponin ini dari struktur kimianya itu terdiri dari 2. Ini ya, kepalanya itu hidrofilik dan ekornya itu hidrofobik. Makanya ini yang bisa dia bersifat sebagai surfaktan. Jadi dia bisa mengikat bagian yang larut dengan air, juga bisa mengikat bagian yang tidak larut dengan air atau bisa larut dalam lemak. Nah, coba diinventarisir ya, tanaman apa saja yang mengandung saponinnya tinggi. Tuh, ekstrak-ekstrak apa saja yang mengandung saponinnya paling tinggi. Nah, ini jadi kalau mata kuliah kimia kosmetik bahan alam ini memang kita lebih banyak itu nge-review jurnal ya, jurnal karena belum gimana ya, kalau untuk patennya sendiri kayak produk-produk yang benar-benar bagus bisa mengalahkan produk konvensional gitu ya, sampo-sampo konvensional yang benar-benar natural gitu agak kurang ya. Kalau kalian misalnya melihat seperti sampo herbal yang pernah kalian pakai, misalnya kasus yang pernah pakai sampo Natur bisa nggak, pernah nggak? Natur ya, Natur ya istilahnya ya. Sampo Natur itu kan dia herbal ya, benar-benar yang saya kalau ekstrak ginseng atau apa gitu yang penyubur rambut itu, kalau dari saya testimoni sendiri, jujur itu efek membersihkannya itu kurang gitu ya, tidak sebagus kalau kita pakai, kalau sebut merek kayak Pantene gitu nggak sebagus itu gitu. Kayak kita kan pengennya habis setelah mandi itu kan bersih ya, kerasa bersihnya tuh, oh seger gitu, kepalanya seger, badannya juga keset gitu ya. Nah, tapi kalau kita pakai yang produk-produk herbal itu efek sensasi bersihnya tuh agak kurang kalau menurut saya
gitu. Jadi kayak misalnya, sampo itu ya, sampo-sampo herbal itu saya sudah coba beberapa, gitu ya. Ya memang mungkin, rambut rontoknya agak berkurang, tapi kok kepala tuh kayak kurang gak sekeset kalau kita pakai ini gitu kan, pakai sampo biasa. Nah biasanya itu ya, makanya, kenapa masih nggak bisa terpisahkan dengan SLS tuh ya itu, gitu. Karena kita sudah tersugesti dari dulu ya, dari dulu itu bahwa kalau sampo, sabun itu busanya harus banyak, maka baru kita merasa bersih gitu. Ketika samponya busanya sedikit, pasti ditambahin lagi samponya sampai ngeluarin busa bener-bener kan. Nah, seperti itu ya. Jadi makanya ya kalau tumbuhan pasti banyak yang mengandung saponin. Ya, yang banyak mengandung saponin. Contohnya cincau, cincau itu kan juga banyak ya mengandung saponin tuh. Kalau dikocok tuh bener-bener keluar gitu kan busanya gitu. Tapi apakah kita bisa menggunakan itu? Itu yang sudah menjadikan sebagai produk ya belum ya karena mungkin penerimaan konsumennya agak kurang tuh. Nah, kemudian untuk kosmetik pembersih tersendiri itu jenisnya sekarang banyak gitu kan. Ada sampo, sabun, body wash, facial wash, feminine hygiene, baby care. Nah, ini produk-produk ini sebenarnya apa sih yang membedakan gitu? Kenapa kita tidak boleh menggunakan sabun batang ya ini maksudnya ya. Sabun batang itu ke rambut. Pernah nggak terpikirkan, kenapa sabun batang itu nggak cocok digunakan sebagai sampo? Gitu. Rambutnya langsung kering kan? Pernah nggak dulu waktu kecil-kecil nggak ada sampo, ya udah ada sabun aja lah. Terus malah rambutnya dikasih sabun batang. Habis mandi malah rambut kita itu kayak nggak bisa disisir ya. Gitu lengket-lengket. Nah, itu kira-kira kalian sudah paham belum kenapa gitu? Kemudian antara body wash dengan sampo. Kalau sekarang kan kalau sediaan yang anak-anak bayi ya, itu sudah ada yang produk yang head to toe atau top to toe. Jadi dari sampo ke sabun tuh two in one gitu. Bisa dipakai sampo, bisa dipakai sebagai sabun. Nah, kira-kira itu formulasinya apa yang membedakan antara sampo dengan body wash dan kenapa bisa ada produk yang disamakan? Tuh. Kalau kalian lihat komposisinya itu hampir mirip ya komposisi dasarnya. Komposisi dasar tuh maksudnya di luar zat tambahan, zat aktif tambahannya ya. Kayak pembentuk busanya, pengentalnya itu mirip sekali antara sampo dan body wash. Tapi yang membedakannya apa? Tuh, membedakan formula dasar antara sampo dan body wash itu apa. Kemudian juga ada kita kenal facial wash. Nah, biasanya facial wash itu kan harganya lebih mahal dibanding body wash ya. Jadi facial wash yang ukuran 250 ml misalnya itu bisa harganya 2 sampai 3 kali lipat dari body wash. Nah, itu kira-kira kenapa? Kenapa untuk sediaan pembersih muka itu tersendiri? Nah, kemudian ada lagi produk feminine hygiene ya untuk pembersih kewanitaan. Itu ada satu lagi gitu. Kenapa nggak pakai body wash biasa aja? Kenapa harus ada muncul sediaan pembersih kewanitaan ini? Nah, padahal kan sama-sama menghasilkan busa ya. Kenapa ini macam-macam? Kemudian ada juga yang produk-produk perawatan bayi. Nah, ini kan juga beda. Ya, perawatan bayi itu kira-kira yang membedakan dengan sampo, sabun dewasa itu apa? Nah, ini coba kalian apa ya istilahnya inventarisir ya. Letak perbedaannya itu sebenarnya di mana? Kenapa formulanya bisa berbeda-beda? Nah, kemudian untuk ini saya ambil-ambil aja ya, bukan berarti saya marketing dari produk ini enggak, tapi dilihat di Google adanya ini ya ketika diklik pasta gigi herbal gitu. Nah, untuk masing-masing sediaan ini itu kira-kira apa sih ekstrak yang biasa ditambahkan gitu kayak pasta gigi.
Nah, pasta gigi itu biasanya apa yang ditambahkan? Nah, ini kalau kalian lihat ya, kalau maaf kalau ada yang jadi member HPAI ini ya, dia klaim herbal, ternyata basis dia nggak herbal, dia masih menggunakan SLS gitu. Saya udah pernah coba pakai ini ya. Nah, cuman mungkin dia pakai ekstraknya aja ya, pakai ekstrak mint, kemudian ekstrak siwak. Makanya dia ngeklaim dia itu adalah herbal gitu, tapi basisnya nggak herbal, masih pakai SLS. Nah, atau ini juga sediaan body wash. Biasanya ekstrak apa sih yang ditambahkan untuk meningkatkan nilai dari produk mereka itu? Itu. Nanti kalian coba ya yang biasa-biasa ditambahkan itu apa. Kemudian juga sampo. Kalau sampo ini banyak sekali macamnya ya. Ada sampo yang untuk rambut rontok, rambut berketombe gitu ya. Itu kan lebih ke medisnya ya. Tujuan samponya apa. Nah, itu kira-kira ekstraknya juga apa yang dipakai. Nah, kemudian ada sabun herbal juga, sabun herbal. Ini juga banyak ya tambahan apa saja sih sebenarnya yang ditambahkan kalau untuk herbal ini dan tujuannya apa. Nah, pasti beda ya tujuan-tujuan penambahan ini. Kalau logikanya aja ya, kalau misalnya body wash itu orang biasanya menambahkan pelembab. Ya, pelembab alami. Apakah menambahkan zaitun, kan suka ada lihat ya iklannya itu yang mengandung zaitun agar bersih tapi masih lembab gitu. Kulit tidak kehilangan kelembapannya setelah mandi. Atau ditambahkan wewangian. Wewangian karena kan salah satu pertimbangan orang membeli produk itu juga wangi ya. Jadi apakah dia menggunakan ekstrak bunga alami gitu, atau fungsinya untuk mencerahkan kulit. Nah, itu dicoba ini kan cari apa saja sih sebenarnya yang sering kita ditambahkan di body wash ini. Kemudian juga sampo, ekstrak-ekstrak apa. Karena kan nanti kalian juga akan tugas praktikumnya ini ya, kalian membuat formula, nanti kita buat juga. Kira-kira setelah kalian cari referensi-referensi yang dikembangkan orang ya sebelumnya, herbal-herbal kosmetik itu sampo, sabun, pasta gigi itu apa sih sebenarnya yang zat-zat apa yang biasanya digunakan dan manfaat apa yang ingin ditambahkan. Jadi manfaat utama dari sediaan ini kan membersihkan sebenarnya. Itu udah ya. Kalau misalnya sediaannya itu kalau kalian lihat evaluasi dari produk sampo gitu, yang pertama kali itu yaitu apakah dia bisa membersihkan sebum-sebum yang ada di rambut, tuh kan. Nah, setelah itu apakah setelah kita pakai sampo itu rambutnya gampang disisir atau enggak gitu. Tapi kalau nanti itu rambutnya samponya bisa sebagai anti ketombe atau bisa sebagai pencegah rontok, itu nilai plusnya gitu. Tapi semua produk ini fungsi utamanya adalah membersihkan. Nah, makanya yang paling penting itu adalah surfaktannya dulu. Surfaktannya apa gitu, baru zat tambahan lainnya. Oh, ada efek mencerahkan, efek melembabkan, atau apalagi kalau pasta gigi menyegarkan ya, wanginya ya menyegarkan mulut gitu. Oke. Jadi seperti itu aja ya kuliah kita, nggak banyak-banyak. Nah, kalau bahan alam ini sebenarnya nggak ada sesuatu yang apa ya, kita nggak bisa overclaim lah istilahnya ya, nggak bisa overclaim oh zat ini bisa buat ini, enggak ya. Makanya biasa kalau misalnya sabun-sabun organik itu pasti klaimnya itu membantu kan, misalnya membantu untuk mengurangi kerontokan tuh. Nah, seperti itu ya. Tugasnya ditulis di mana? Di Word, di PPT aja, kita bikin PPT. Nanti kita hari Sabtu itu kita presentasi aja. Ini tugasnya pribadi. Ya, pribadi. Nanti saya kasih link. Dikumpulnya hari Jumat, ya Jumat pagi. Saya kasih link, nanti kalian bisa kirim lewat link itu. Nanti saya acak aja siapa yang saya
minta presentasi, seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.